Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tamhidatul Jannah Al-Mut'u dalam mata kuliah Keterpaduan Iptek dan Islam yang diampu oleh Bu Ulia Fitriani. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang otak yang mengendalikan gerak kita dalam perspektif Iptek dan Islam. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu otak. Apakah kalian tahu apa itu otak? Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem syaraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel syaraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Otak merupakan pengendali tubuh kita. Otak terletak dalam kepala dan melanjut menjadi syaraf tulang belakang, medula spinalis. Dan apakah kalian tahu? Otak terbagi menjadi 3 secara anatomis. Pertama, otak besar, kedua, otak kecil, dan yang terakhir, otak batang atau batang otak. Nah, kalau dilihat dari sisi atas, otak besar tampak terbelah menjadi 2, yaitu menjadi otak kiri dan otak kanan. Otak terletak dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya, 1. Sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami. 2. Sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain sebagainya. Triden pada tahun 2001 mengungkapkan rumusan tentang 10 hukum dasar otak. Pertama, otak menyimpan informasi dalam sel-sel syarafnya. Kedua, otak mempunyai komponen untuk menciptakan kebiasaan dalam berperilaku. 3. Otak menyimpan informasi dalam bentuk kata, gambar, dan juga warna. 4. Otak tidak membedakan fakta dan ingatan. Otak bereaksi terhadap ingatan sama persis dengan reaksinya terhadap fakta. 5. Imajinasi dapat memperkuat otak dan mencapai apa saja yang dikehendaki. 6. Konsep dan informasi dalam otak disusun dalam bentuk pola-pola. 7. Alat indera dan reseptor saraf menghubungkan otak dengan dunia luar. Latihan indera dan latihan fisik dapat memperkuat otak loh. 8. Otak tak pernah istirahat. Ketika otak rasional kelelahan dan tak dapat menuntaskan pekerjaan, otak intuitif akan melanjutkannya. 9. Otak dan hati berusaha dekat. Otak yang diasah terus-menerus akan menjadi semakin bijak dan tenang. 10. Kekuatan otak juga ditentukan oleh makanan fisik yang diterima otak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang keterkaitan terciptanya otak dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatil kadibatin khoti'ah. Al-ayah. Artinya, ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Quran Surat Al-Alaq ayat 15 dan 16.
Ungkapan ubun-ubun, orang yang mendustakan lagi durhaka, benar-benar merujuk pada penjelasan di atas. Para ilmuwan hanya mampu menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 tahun terakhir. Sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya 1400 tahun lalu sejak diturunkannya Al-Quran. Penelitian yang dilakukan di tahun-tahun belakangan mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi-fungsi khusus otak terletak pada bagian depan tulang tengkorak. Jika kita lihat, bagian dalam tulang tengkorak di bagian depan kepala akan kita temukan daerah frontal atau kita sebut dengan cerebrum, yaitu otak besar. Disinilah keterangan bahwasanya ubun-ubun atau biasa kita sebut dengan otak besar, yaitu cerebrum. Kemudian Al-Quran memberikan sifat kadzibatun khoti'ah, mendustakan lagi durhaka. Kenyataan seperti inilah yang ditemukan para ilmuwan pada masa sekarang ini dengan menggunakan pemindaian resonansi magnetik. Selama ini, para ilmuwan tidak mengetahui di bagian otak mana pada manusia yang paling bertanggung jawab terhadap sebuah dusta atau kebohongan. Orang hanya tahu kalau dusta itu muncul dari sebuah ucapan, tapi tidak mengetahui kalau itu ada hubungannya dengan bagian tertentu dalam otak, yaitu yang tadi kita sebut dengan cerebrum. Jadi, daerah cerebrum yang ada di dalam otak ini juga bertugas merencanakan sesuatu, memberi dorongan, memulai perilaku baik dan buruk, dan bertanggung jawab atas perkataan baik maupun dusta. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kurang dan salah, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya